Ditahan dulu Bang Basarah, sekarang saya lempar langsung ke Bang Daniel. Alih-alih tersindir malah berterima kasih bahwa semacam penegasan pengakuan terhadap Bung Karno. Bang Daniel, ini sindiran halus tidak dengan pernyataan Pak Prabowo? Tidak ada sindiran sama sekali dalam pernyataan Pak Prabowo tersebut. Sejak awal Pak Prabowo selalu menempatkan Bung Karno sebagai bapak bangsa. Bahkan salah satu idola utama Pak Prabowo itu adalah Bung Karno. Bahkan ada satu dialog yang menarik antara Pak Prabowo dengan almarhum Pak Mitro, ayahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah tanya kepada Pak Mitro, apa salah satu penyesalan dalam hidup Pak Mitro selama ini? Ketika itu ditanya oleh Pak Prabowo, Pak Mitro jawab bahwasannya salah satu penyesalan Pak Mitro itu adalah menolak ketika diajak Bung Karno untuk kembali masuk kabinet. Kenapa? Karena Pak Mitro menganggap padahal beliau punya kesempatan untuk bisa mengawal pemerintahan Pak Karno pada saat itu. Namun ketika beliau tidak masuk di kabinet, beliau tidak punya kesempatan itu. Nah, artinya di satu sisi Pak Prabowo memang sejak awal itu menempatkan Bung Karno itu salah satu role model politik beliau. Makanya Anda perhatikan Pak Prabowo banyak belajar dari ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno. Itu pertama. Baik. Kemudian kedua, Mbak Caca, yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah mengingatkan kita semuanya bahwasannya kita punya hutang sejarah untuk mewujudkan cita-cita besar Bung Karno. Nah, oleh sebab itu, untuk merealisasikan hutang sejarah, cita-cita besar kemerdekaan yang sering disampaikan dan dipikirkan, bahkan digerakkan oleh Bung Karno itu, maka kita harus menempatkan Bung Karno sebagai role model politik penting di Indonesia. Dan tidak bisa diklaim oleh satu dua kelompok. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo. Tidak ada maksud sama sekali untuk menyindir siapapun, kelompok manapun, partai politik manapun. Kenapa? Karena kan kita semuanya itu selalu ketika ingin mengimplementasikan semangat pembangunan dan segala macam, itu harus memasukkan semangat dan jiwa kemerdekaan yang diajarkan oleh Bung Karno selama ini. Jadi sama sekali tidak ada menyindir siapapun, justru mengingatkan kita semuanya untuk menghadirkan semangat Bung Karno di Indonesia. Baik, Mas Agung boleh ditanggapi. Kalau kita memberikan kesimpulan secara satu kalimat, tidak ada yang tersindir, tidak ada yang menyindir, selesai kita di sini. Tapi sebentar, kayaknya hubungan ini makin lama makin gerah karena perang pernyataan saling saut menyautan saja dalam politik pasti ada artinya. Pertama kita lihat konteks dulu ketika Pak Prabowo berpidato itu di Rakornas PAN, ya, dan yang menarik dari 42 menit pidato itu ada penggalan 2,5 menit bahwa Prabowo itu di-endorse oleh para presiden, termasuk di situ Soekarno. Nah, di poin Soekarno ini agak lama penjelasannya, sampai pada satu titik menekankan bahwa Bung Karno bukan milik satu partai. Artinya teks di situ sangat jelas dari konteks yang kita lihat bahwa Pak Prabowo pidato di depan salah satu anggota koalisi yang namanya PAN, tapi teksnya di situ sangat jelas bahwa Bung Karno bukan hanya milik satu partai, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Bang Basarah tadi menyampaikan milik dunia seperti itu. Jadi saya melihat ini sahut menyahut ini istilahnya berlangsung karena memang ada tepukan dari PDIP yang memang dalam tanda petik melalui Ganjar memilih untuk beroposisi. Dan kemudian bagi Pak Prabowo itu sebuah cinta yang tak berbalas ya. Cinta tak terbalas lah. Cinta bertepuk sebelah tangan. Beliau mungkin agak kecewa ketika pidato itu menyampaikan sampai pada satu momen menekankan bahwa ya Bung Karno milik semua. Seperti itu. Kita tidak bisa menyimpulkan karena nanti akan memberikan kesimpulan dan juga jawabannya pasti narasumber saya sesaat lagi bahwa bisa jadi kata Mas Agung di sini bahwa ini ada hubungannya ketika PDIP menyatakan menjadi oposisi lewat Ganjar. Padahal tadi Bang Basarah mengatakan
Katanya lewat Habibur Rahman Pak Prabowo melarang kader untuk menyerang Ibu Megawati. Loh kok gini? Sesaat lagi.